Malaysia ngamuk lagi. Kalah di depan Indonesia, tersingkir dan fans mereka minta tiru gaya naturalisasi Garuda. Bahkan legenda mereka sampai bilang, sekarang saya dukung Indonesia ke Piala Dunia. Gila, rivalitas abadi ini makin panas di Piala AFF U23. Dan di video kali ini kita akan bahas semuanya. Dari laga seru di GBK, drama kekecewaan Malaysia, sampai sindiran panas dari media Vietnam dan Thailand. Inilah cerita lengkap duel klasik Indonesia vs Malaysia yang kembali membara. Bukan rahasia lagi kalau persaingan atau rivalitas antara Indonesia melawan Malaysia udah terjadi begitu lama. Bahkan, soal rivalitas itu nggak cuma terjadi di sepak bola atau olahraga umum, melainkan juga ke hal-hal di luar itu. Maka dari itu, meskipun tetangga dekat atau bahkan sering disebut serumpun, tapi ya gitu, persaingan tetaplah persaingan. Terbaru, persaingan kedua negara kembali terjadi di Piala AFF U23. Jelas, mengingat kedua negara udah lama banget nggak ketemu, duel keduanya jadi yang paling dinanti. Meskipun begitu, secara jadwal kedua tim ketemunya di match terakhir. Sayang seribu sayang, Indonesia di dua laga awal sukses meraih 6 poin. Namun Malaysia justru cuma bisa meraih 3 poin. Pasalnya, di partai pembuka mereka kalah dari Filipina 2-0. Sesuatu yang pada akhirnya membuat situasi jadi sangat sulit buat mereka. Sebab di laga terakhir mereka harus menang atas Indonesia kalau masih mau punya harapan buat lolos. Sedangkan Indonesia, ibarat main gigi dua, imbang pun tetap juara grup. Dan seperti yang terjadi, hasilnya 0-0. Indonesia lolos sebagai juara grup. Malaysia, 1000% tersingkir karena cuma duduk di posisi 3 dengan 4 poin, di bawah Filipina yang punya 6 poin. Yap, kegagalan ini sendiri pada akhirnya disambut rasa kecewa oleh fans Malaysia. Mereka ngamuk-ngamuk lantaran lagi dan lagi Malaysia harus terima nasib dilangkahi sama Indonesia. Bahkan ada salah satu fans yang menyebut jika sepak bola Malaysia nggak akan punya masa depan jika hanya mengandalkan pemain lokal. Sementara itu, Fergus Tierney yang menjadi salah satu pemain Malaysia mengatakan jika ia benar-benar merasa kecewa. Bahkan ia juga diketahui merasa menyesal karena gagal mencetak gol sehingga membuat Malaysia tersingkir. Kecewalah kita setelah ini. Kecewa tidak ada pemenang hari ini. Tapi fokus sekarang untuk klub. Kami akan kembali ke kualifikasi Piala Asia U24 nanti. Banyak yang harus kita tingkatkan. Cukup kecewa kami tidak mendapatkan gol, kata Fergus Tierney usai pertandingan. Lebih lanjut, salah satu fans Malaysia yang diwawancarai langsung menyebut jika negaranya harus bisa meniru apa yang Indonesia lakukan, terutama dalam hal program naturalisasi. Follow the Indonesia style lah. How to say this lah? Because many young players are more stronger and faster. So Malaysia have to cook. I think we follow the Indonesia style lah. You guys can, we follow lah. Yeah. Selain soal fans, adapun legenda timnas Malaysia, Safi Salih mengatakan jika sekarang ini Malaysia harus terima jika mereka ada di belakang Indonesia. Bahkan, mantan bomber Pelita Jaya itu juga tidak sungkan buat mendoakan Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia. Kata-kata hari ini, Bang Safi Salih. Saya pernah mengalahkan Indonesia, tapi sekarang saya dukung Indonesia kerana layak lolos untuk Piala Dunia. Di sisi lain, ada media Vietnam Soha.vn yang kembali julid soal timnas Indonesia. Media tersebut menegaskan kalau Indonesia bukan merupakan ancaman sejati. Sebab mereka berpendapat kalau Indonesia U23 cuma bisa menang dan main bagus ketika ketemu tim di bawahnya. Namun di dua laga versus Filipina dan Malaysia, mereka merasa Indonesia tanpa diaspora. Ya gitu-gitu aja mainnya. Itulah kenapa Vietnam merasa pede. Kalau mereka ketemu Indonesia, mereka yakin bisa menang, kendati main di GBK sekalipun. Kemudian di saat Vietnam sedang asik dan percaya diri, Thailand datang memberikan peringatan. Menurut sang pelatih, Tawa Chai Damrong, Indonesia memang jadi salah satu kandidat juara karena menjadi host. Akan tetapi, Tawa Chai merasa yakin jika anak asuhnya akan bisa menang dan juara. Baginya, ketimbang ngurusin dapur tim lain, mendingan fokus aja sama tim sendiri. Seolah memberikan warning atau sindiran kepada media Vietnam yang hobinya ribet sendiri sama urusan tim lain.
Bagi saya, tim Thailand berharap untuk jadi juara. Kami tidak peduli apakah harus melawan Indonesia atau siapapun. Kami harus mengincar jadi juara di turnamen ini. Kami hanya berusaha untuk melanjutkan pekerjaan dan mempersiapkan pertandingan ke pertandingan. Tentu kami punya pemain di tim senior, tapi mereka masih muda dan layak bermain di sini. Kami ingin berharap pada kualitas dan pengalaman mereka untuk berkembang bersama di tim ini dan berkompetisi karena ada kualifikasi dan SEA Games juga. Tutur tawa Chai dikutip dari CNN. Namun, terlepas dari apapun, yang jelas khusus untuk Indonesia. Siapapun lawan di semifinal, pokoknya udah lawan aja dengan pede. Coach Gerald sendiri berencana untuk menyaksikan pertandingan yang akan dijalani oleh Vietnam dan Thailand sebagai bagian dari pengamatan. Mungkin saya akan nonton pertandingannya karena kita free besok. Akan susah melawan mereka, dan kami akan coba mencari cara. Vietnam maupun Thailand. Kami tahu itu akan jadi lawan yang berat, kata Van Berg usai laga melawan Malaysia. Kemudian soal cedera Arkan Fikri, Coach Gerald menyebut bahwa kondisi gelandang muda Arema FC tersebut masih belum bisa dipastikan karena menunggu hasil pemeriksaan medis. Namun di sisi lain, manajer timnas U23 Indonesia, Ahmed Zaki Iskandar, memastikan bahwa Arkan tidak akan tampil di babak semifinal. Cukup disayangkan sih, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan pemain yang dipercaya menggantikan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Minimal bisa main simple dan ya udah nurut aja apa yang dimau sama Abah Gerald. Pasti kok, pasti semuanya bakal aman, kan gitu. Jadi pada intinya, perjuangan dan proses timnas U23 ini masih panjang. Dan Piala AFF kembali lagi adalah tolak ukur sebagai bahan uji coba sebelum nantinya tempur di kualifikasi Piala Asia. Untuk itu buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Kita Garuda!